Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan video tugas pembelajaran agenda 1 hari kedua, yaitu tentang analisis isu global. Yang akan kami bahas adalah korupsi. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Berman Johannes Sembiring AMDK, yang kedua Ayu Andari AMD Remika, saya sendiri, dan yang ketiga Ahmad Syahid AMDKes. Kami dari anggota Latsar CPNS PPSDM Bandung, angkatan 13, kelompok besar 1 dan kelompok kecil 1. Materi presentasi kami adalah yang pertama, pra-analisis identifikasi isu korupsi dengan metode pentahelix, yang kedua menapis isu pemecahan isu korupsi dengan metode USG, yang ketiga analisis isu, analisis akar masalah dengan metode fishbone dan SWOT, yang keempat rekomendasi penyelesaian isu dengan metode tabel. Selanjutnya, apa itu korupsi? Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada 7 bentuk dan jenis tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama, kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, yang keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, yang ketujuh gratifikasi. Penyebab korupsi. Ada teori-teori penyebab korupsi. Teori korupsi Robert Klitgard CDMA teori, teori korupsi Jack Bolonchigon teori, teori cost benefit modal, teori berdasarkan motivasi pelaku, teori willingness and opportunity to corrupt, dan teori korupsi Donald R. Tracy Fraud Triangle Theory. Tren isu korupsi di tahun 2020. Di sini tren isu korupsi berdasarkan sektor selama semester 1 tahun 2020. Isu korupsi yang tertinggi berada di sektor anggaran desa, lalu yang terkecil berada di sektor kesehatan. Lanjut ke pra-analisis isu korupsi. Di sini kelompok kami menggunakan metode pentahelix, yaitu metode yang mengelompokkan berbagai pihak dalam beberapa elemen. Yang pertama yaitu pemerintah, masyarakat, akademisi, pengusaha, dan media. Sesuai dengan metode pentahelix, di bagian pemerintah masih kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor, impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sedangkan di masyarakat, itu rendahnya pengetahuan dan sikap permisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dari sisi akademisi, kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Dari sisi pengusaha, yaitu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Dari sisi media, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Teknik menampis isu. Di sini kelompok kami menggunakan metode USG, yaitu metode yang digunakan untuk menemukan akar permasalahan terjadinya korupsi. Di metode USG ini terdapat 3 kategori, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi yaitu seberapa mendesaknya masalah itu untuk dibahas.
Lalu seriousness yaitu tingkat keseriusan masalah, dan growth itu tingkat perkembangan masalah. Di sini ada beberapa isu yang kami angkat. Yang pertama yaitu kurangnya tingkat penyelesaian pendidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor, impor, pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Lalu isu yang kedua yaitu rendahnya pengetahuan dan sikap permisif atau masa bodoh sebagian besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. Lalu isu yang ketiga yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Lalu yang keempat yaitu rendahnya komitmen para pengusaha untuk menciptakan dan membangun lingkungan bisnis yang berintegritas. Lalu yang kelima, pemberitaan yang kurang menyeluruh dan lebih mementingkan rating dan keuntungan media. Berdasarkan metode USG terhadap 5 isu ini, kelompok kami telah menyokoringnya dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Secara prioritas, isu yang nomor pertama yaitu kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu dengan nilai 14. Lalu yang kedua yaitu kurangnya tingkat penyelesaian pendidikan korupsi dengan kategori mega korupsi yang semakin hilang beritanya, dan kurangnya pencegahan praktek korupsi di bidang perizinan, ekspor, impor, dan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Lalu menganalisis isu. Di sini kami menganalisis isu dengan metode Fishbone. Dalam metode Fishbone ada 4 faktor yang kami angkat. Yang pertama yaitu faktor individu. Di antaranya individu yang tamak, gaya hidup individu sendiri, lalu minimnya akhlak dan moral, dan juga posisi jabatan yang strategis. Lalu dari faktor organisasi, diantaranya ada keteladanan kepemimpinan sistem dalam organisasi, lalu manajemen yang menutupi korupsi dalam organisasi. Sedangkan dalam hal kultur, ini masih ada jual beli jabatan, lalu korupsi dianggap hal yang lumrah, dan berkembangnya kebiasaan korupsi, yaitu seperti suap, nepotisme, gratifikasi, dan lain-lain. Lalu dari sisi aturan, masih lemahnya aturan perundang-undangan dalam hukum, sehingga sering terjadi hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, dan hanya menguntungkan para elit penguasa. Baik, selanjutnya analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat. Yang pertama, kekuatan atau strength. Pemerintah memegang kekuasaan penuh dalam perumusan kebijakan terkait hukuman kepada koruptor. Lembaga atau instansi adalah yang mengatur tentang penggunaan dana. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Kurangnya koordinasi antara stakeholders terkait penyuluhan tentang dampak korupsi kepada masyarakat. Pengawasan yang kurang oleh instansi atau lembaga terhadap penggunaan dana. Rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan moral atau peningkatan soft skill. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Kemajuan ideologi dan banyaknya akademisi yang mampu membuat aplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah dengan anggarannya mampu meningkatkan pendapatan pegawai, mempermudah alur penggunaan data. Yang terakhir, tantangan atau threats. Belum adanya kesadaran masyarakat terkait dampak yang ditimbulkan akibat korupsi, kekuatan yang dimiliki seseorang terhadap penggunaan data, besarnya kebutuhan tidak diimbangi dengan penghasilan. Yang keempat, rekomendasi penyelesaian isu. Isu korupsi penyebab berdasarkan metode USG. Kurangnya pendidikan moral atau soft skill terkait dengan pembekalan dan pengajaran karakter jujur, integritas, tanggung jawab, etika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian yang pertama, pembaharuan kurikulum pendidikan anti korupsi sejak dini, memberikan seminar mengenai ketahanan diri, kepercayaan diri, kajian keagamaan, dan lainnya yang berhubungan dengan anti korupsi. Tahap setiap alternatif. Pemerintah khususnya Menteri Pendidikan memperbaharui kurikulum pendidikan yang berfokus pada anti korupsi, masyarakat mendukung program pemerintah, akademisi melaksanakan kurikulum terbaru tentang anti korupsi, instansi dan lembaga mengadakan seminar atau pelatihan peningkatan kemampuan diri, media membantu mempublikasikan informasi yang benar dan jelas secara merata.
Hasil yang diharapkan, terciptanya calon pemimpin dan penerus bangsa atau masyarakat yang berintegritas, jujur, bertanggung jawab, dan beretika dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Pihak yang terkait, pemerintah, masyarakat, akademisi, instansi, swasta, dan media. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.